istirahat. Sama masih semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Insya Allah semangat. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Rifta? Sakit. Oke, sebelum Bu Ridin melihat absensi samian, sebelum saya menyiapkan semuanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berikan teman-teman sekalian Ahmad Fauzi Wibowo, Dia Intan, Sherin, Doni, izin pulang sakit tadi. Miftah Prijana tidak masuk. Moreno, Rosa, Salsa, Vito, Khadijah, Saskia, Arum. Tadi ada yang izin pulang karena sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan jalan bisa bergabung kembali dengan kita untuk kegiatan belajar setiap harinya. Anak-anak, kalau sekarang sama perhatikan di depan ini ada kursi kosong. Yang belakang maju ke depan, diisi kursinya yang kosong. Ayo silakan Rosa sama Fauzi. Silakan. Kursi yang kosong diisi terlebih dahulu. Moreno tidak pakai seragam, kenapa kok pakai jaket itu? Oh, masih dicuci, tidak sedang sakit? Oh, tidak. Berarti besok ya seragamnya lebih dirapikan lagi supaya tidak pakai jaket terkesannya sangat sakit. Anak-anak sekarang semuanya bawa buku pelajaran akidah akhlak? Bawa. Nah, anak-anak kemarin kita sudah membahas tentang materi alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Masih ingat tentang materi itu? Apa saja sih alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir kemarin? Ada yang membahas? Alam barzah. Ada lagi? Yaumul hisab. Yaumul mizan. Syirat. Surga dan neraka. Sekarang kita akan membahas 3 akhlak terpuji kepada diri sendiri, meliputi berilmu, kerja keras, dan kreatif. Ada yang sudah mengetahui tentang pengertian berilmu? Apa itu berilmu? Atau kerja keras? Apa itu kerja keras? Belum. Kalau sama belum memahami, silakan sekarang sama mengamati kisah yang akan saya sampaikan, yaitu tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang santri pondok pesantren. Dia adalah seorang santri yang dikenal sebagai santri yang kurang pandai atau bodoh di zamannya itu. Nah, Ibnu Khaldun itu sudah mondok bertahun-tahun sampai temannya yang di pondok sudah lulus, ganti kelas berikutnya, ganti generasi berikutnya sampai lulus. Dia sudah lama sekali di pondok, tetap saja tidak bisa seperti teman-temannya. Nah, akhirnya Ibnu Khaldun ini karena malunya kepada sesama teman, juga kepada gurunya sang kiai, akhirnya dia berpamitan pulang. Yai, saya mau izin pulang terlebih dahulu dan izinkan saya pulang karena saya merasa malu, sudah bertahun-tahun tinggal di pondok pesantren, mencari ilmu, menuntut ilmu di pondok pesantren, saya tidak kunjung paham seperti teman-teman. Oleh Yai diizinkan pulang, asalkan di rumah tetap menjaga amanahnya dan tetap mau belajar. Nah, sekarang apa sih manfaatnya sampean memahami cerita yang saya sampaikan tadi? Hikmahnya apa? Kita mempunyai sifat terpuji kepada diri sendiri tadi. Kita mau bekerja keras, terus apa lagi? Mau kreatif. Yang paling penting dari sifat kerja keras dan kreatif adalah menuntut ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Nah, setelah sampean nanti mempelajari materi ini, sampean akan bisa menjelaskan pengertian, menyebutkan dalil,
ciri-ciri dan bagaimana perilaku orang yang berilmu, kerja keras dan kreatif. Itu ya. Jadi ada beberapa tujuan dari kegiatan belajar kita. Sekarang silakan sampean buka buku pelajaran sampean halaman 27. Di halaman 27 itu nanti ada Quran surat Ar-Rahman. Sudah siap semuanya ya? Nah, silakan sampean baca di situ sambil sampean amati gambar yang saya tunjukkan ini. Ini adalah seorang ilmuwan, seorang tokoh bernama Christopher Columbus. Yang belakang kelihatan gambarnya? Kelihatan. Yang di putra? Kelihatan deh. Nah, apa sih yang sangat pahami dari materi yang sangat baca di buku dengan gambar ini? Penemu kompas, yang lainnya. Apa sikap yang dimunculkan dari tokoh ini? Berilmu. Iya. Dia adalah seorang penjelajah yang menjelajahi samudra Atlantika dan dia yang menyimpulkan bahwa bentuk bumi ini bulat. Semua itu dilakukan karena apa? Karena dia sebagai orang yang berilmu, dia adalah orang yang bekerja keras untuk melakukan penelitian, penemuan terbaru, dan dia juga memiliki kreativitas, hal-hal yang baru. Gitu ya. Jadi sama sudah memperhati lembar, juga membaca teks di buku sampean tentang Christopher Columbus. Nah, anak-anak selanjutnya, mari kita berdiskusi. Silakan sampean membentuk kelompok. Kelompok sampean terdiri dari 3 kelompok, beranggotakan 3 sampai 4 orang. Posisi tempat duduk sampean membentuk letter U. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan jumlahnya tadi ada. Nah, masing-masing sudah mendapatkan kartu untuk masing-masing sikapnya. Silakan sekarang sama mempelajari, mengamati dulu yang ada di lembar kerja sampean. Silakan dibuka lembar kerjanya LKPD-nya di halaman 4. Lembar kerja di halaman 4 silakan dipelajari gambarnya, silakan diamati gambarnya sesuai dengan kartu yang sampean ambil tadi. Setiap kelompok mendiskusikan tentang pengertian dalil, ciri-ciri, dan menunjukkan perilaku yang berhubungan dengan kartu sesuai yang sampean ambil tadi. Paham ya untuk bagaimana instruksinya sampean berdiskusi? Nah, silakan berdiskusi, waktunya 15 menit untuk mendiskusikan sesuai dengan poin yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai dengan kartunya. Ya, silakan. Ayo kita. Silakan bukunya dibuka, alatnya dibuka. Silakan didiskusikan materi kelompok 3 tentang kreatif. Silakan didiskusikan. Setelah sama mengamati gambar, selanjutnya silakan yang sama diskusikan tentang pengertian dalil, ciri, dan perilaku sesuai dengan kartu tadi. Sama tuliskan di lembar kerja sampean di halaman 5. Nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Waktunya
kelompok menyiapkan bahan yang akan disampaikan dari hasil diskusi. Siapa yang akan menyampaikan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu nanti dari kelompok lain silakan bertanya berkaitan dengan materi yang disampaikan jika ada yang kurang paham. Dari kelompok 1 materinya tentang berilmu. Kelompok 2 kerja keras. Kelompok 3 kreatif. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Pengertian berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Silakan. Tentang berilmu. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Allah yang Maha Pemberah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 3. Ciri-ciri orang berilmu. A. Giat belajar dan berdoa, selalu berpikir masa depan lebih baik, mempunyai ide-ide cemerlang, berpikir positif, berprasangka baik. Perilaku orang yang menyukai ilmu pengetahuan, senang membaca buku-buku pengetahuan, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya dipersilakan dari kelompok 2 dan 3 menanyakan tentang hal yang belum dipahami apa yang disampaikan dari kelompok 1. Silakan. 1 pertanyaan dulu langsung dijawab, terus pertanyaan 2 langsung dijawab. Silakan. Kelompok 3, silakan. Ada teman yang mengalami kegagalan dalam belajarnya, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan didiskusikan kelompok 1 untuk jawabannya. Kelompok 1 silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah, kita hendaknya memberikan pemahaman tentang peristiwa ini. Kita pelajari bagaimana kebiasaan teman kita dalam belajar sehingga hasilnya kurang maksimal. Dari situ kita bisa tahu bagaimana cara yang baik dan tepat dalam belajar. Nah, itu jawabannya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Materinya tentang kerja keras. Silakan kelompok 2 menyiapkan dirinya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Pengertian kerja keras. Bekerja keras diartikan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil. Mari berlatih bekerja keras sejak sekarang biar kelak dewasa akan aktif hasilnya. Baiklah anak-anak, diskusi sama sudah berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain dan saling membantu untuk menjawab. Sekarang mari kita simpulkan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita telah mempelajari tentang akhlak terpuji kepada diri kita sendiri, meliputi berilmu, kerja keras, dan kreatif. Apa sih arti dari semua sikap itu tadi? Nah, sekarang kita kaitkan hasil diskusi sampean dengan satu contoh yang kita alami sekarang atau fenomena yang kita alami sekarang tentang kondisi pandemi atau COVID-19. Nah, kondisi ini menuntut kita sendiri, para tenaga medis atau kesehatan, juga pemerintah itu untuk memiliki sikap terpuji pada diri sendiri seperti yang sudah sama diskusikan. Kenapa seperti itu? Karena dari segi tenaga medisnya sendiri, dia harus memiliki kemampuan atau memiliki ilmu bagaimana cara menangani pasiennya yang sedang sakit. Dari kita sendiri juga seperti itu. Kalau kita menjadi pasien yang sudah terdampak COVID atau pasien positif, bagaimana sih cara kita ini supaya bisa sehat? Bagaimana perilaku kita kepada orang lain? Semuanya harus dilakukan dengan ilmu dan kerja keras. Juga ada kreativitas dari
pemerintahan, dari tenaga medisnya, supaya apa? Cepat menemukan obat terbaru, cepat menemukan vaksin terbaru untuk pasien yang sedang sakit. Nah, jadi 3 sifat itu semuanya saling berkaitan dalam fenomena yang saya sampaikan tadi. Nah, anak-anak, kita perlu sekali memiliki ilmu. Karena apa? Semuanya harus dipahami dengan ilmu. Masih ingatkah sampean dengan hadis yang menyuruh kita atau mewajibkan kita untuk menuntut ilmu yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita sebagai muslim wajib memiliki ilmu, mulai dari tata cara kita berwudu, sholatnya kita, juga keseharian kita. Selanjutnya tentang perilaku kerja keras. Tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh, semuanya tidak akan terwujud. Tentunya kerja keras itu juga harus diiringi dengan ilmu pengetahuan tentang apa yang ingin kita capai. Selain itu, kreativitas kita untuk mencapai tujuan juga diperlukan dalam kerja keras kita. Itu ya hasil kesimpulan dari diskusi sampean. Ada yang kurang dipahami dari penjelasan tambahan dari Bu Ririn?